Selamat datang kembali di mata kuliah online atau materi komunikasi bisnis. Kali ini kita masih ada di bab mengenai 7C in Communication bagian kedua. Bagi yang belum melihat video sebelumnya, silakan dicek di playlist. Di bagian pertama, saya membahas mengenai komponen pertama dari 7C, yaitu completeness. Di bagian ini saya membahas yang kedua, yaitu consistence. Consistence apa? Biasanya orang bilang konsisten. Kalau bahasa Jawa, tapi sudah jadi bahasa Indonesia ya. Terjemahannya ajek begitu. Tetap, konstan. A consist message save time and expense for both sender and receiver. Jadi kalau tidak terputus-putus ya, yang sebelumnya completeness, kemudian ajek, tetap. Ya, jadi tidak ada jeda segala macam, maka itu akan menghemat waktu. Dan di masa-masa seperti ini juga menghemat biaya, apalagi kalau video conference gitu ya. Consciousness contribute to emphasize by eliminating unnecessary words. You let important ideas stand out. Jadi yang paling penting dari unsur ini atau komponen ini adalah kita tidak menggunakan kata-kata yang tidak penting. Jadi tidak lagi menggunakan pantun misalnya begitu. Kemudian salamnya terlalu panjang, ya. Sampai semua agama salamnya ada semua, kemudian yang terhormat begitu. Bapak ini yang terhormat, Bapak itu yang saya muliakan begitu. Oh, itu opening aja sampai 2 menit gitu. Kemudian masih intro, basa-basi gitu ya. Ya, saat saya pertama kali sampai di sini, saya merasa begini ya, basa-basi aja. Kayak motivator gitu atau kayak stand up comedian gitu ya. Basa-basinya panjang. Sebelum ke punchline-nya atau sebelum ke komedi yang aslinya. Ya kalau mereka nggak masalah begitu. Tapi kalau Anda dalam komunikasi bisnis itu salah. Dalam rapat 15 menit pertama basa-basi. Kemudian Anda berhadapan dengan orang asing, orang Jepang lagi. Wah, marah-marah mereka. Ayolah, get to the business gitu. Ayo kita bicara bisnis, waktu sangat berharga, selalu begitu. Dan harusnya pada saat komunikasi itu you let important ideas stand out. Jadi kita tuh sebenarnya mau ngomong apa sih gitu. Saya di bab ini misalnya saya ngomong 7C ya sudah, completeness, consistency itu yang saya omongkan. Saya tidak membahas yang lain. Saya juga menghilangkan banyak hal dalam presentasi ini, misalnya landasan teorinya, siapa yang mencipta segala macam saya eliminasi. Toh itu tidak akan penting untuk didengarkan bagi sebagian besar audiens begitu. Kemudian yang terakhir, when combined with a you view, consist messages are inherently more interesting to recipient as they avoid unnecessary information. Jadi you view ini begini. Kita berbicara dari sudut pandang penerima, sudut pandang receiver, bukan I view. Ya. Jadi kalau misalnya saya berbicara tentang IT di hadapan audiens yang bukan orang IT, maka saya tidak boleh menggunakan kata-kata yang bersifat teknikal sekali. Misal ya, saya berbicara di seminar mengenai cek plagiasi di hadapan guru-guru. Ya, pada tahun 2019 kebetulan sesaat sebelum pandemi ya, saya melakukan itu. Nah, karena yang di depan saya ini bukan guru-guru dengan background IT, ya rata-rata adalah guru BK dan itu juga usianya banyak yang sudah sepuh ya, sudah di atas 50, maka saya tidak boleh berbicara teknikal. Jadi misalnya begini, saya menerangkan bahwa cek plagiasi ini ya membantu Bapak Ibu untuk bisa menghasilkan artikel ilmiah yang original,
terbebas dari plagiasi. Nanti kalau dicek pada saat penilaian kenaikan jabatan begini, maka bisa lolos. Sudah, itu aja. Saya tidak perlu menerangkan secara teknis bahwa cek plagiasi ini dengan menggunakan aplikasi ini, itu menggunakan algoritma ini. Sehingga dijamin nanti error marginnya itu sekian persen. Dia juga melakukan pencarian menggunakan search engine A, search engine B, dan search engine C. Percuma, mereka juga nggak paham dan nggak peduli begitu. Itu kan dari sisi saya, I view, bahwa saya menekankan ini loh, aplikasi cek plagiasi ini sangat baik. Itu sisi pandang saya. Tapi sudut pandang mereka, ya audiensnya, you view, itu beda. Mereka pokoknya hanya ingin tahu kenapa saya harus menggunakan software itu untuk cek plagiasi. Oh, ternyata dibutuhkan ya untuk ngurus tunjangan jabatan, untuk ngurus kenaikan pangkat. Oh ya, kalau gitu saya lakukan, sudah, itu selesai. Saya tidak menggunakan kalimat yang berbunga-bunga, saya tidak menggunakan hal-hal yang saya jamin mereka juga akan mikir berkali-kali gitu ya. Maksudnya apa begitu. Nah, itu consciousness. Jadi avoid ya unnecessary information. Yang ketiga adalah clarity. Clarity ini clear ya, jelas. Clarity mean getting your message across so the receiver will understand what you are trying to convey. Jadi apa yang ditekankan apa? Saya misalnya dari awal, 1, completeness, harus komplit, sudah, titik. Kedua, consciousness, kurangi yang tidak penting. Emphasize, gitu ya, ditekankan apa yang penting. Nah, sekarang clarity, ya sudah, itu saya tidak kemana-mana. Ya. You want that person to interpret your word with the same meaning you have in mind. Saya misalnya menggunakan slide dengan berbahasa Inggris, tetapi saya tetap menjelaskan dengan bahasa Indonesia. Karena memang kalau saya menggunakan semua slide-nya bahasa Indonesia, nanti akan ada beberapa kata-kata atau kalimat yang kalau diterjemahkan itu akan menjadi bias ya, menjadi tidak sama artinya. Ya, maka saya cenderung menerjemahkan supaya artinya atau maknanya itu bisa tersampaikan. Mungkin itu karena kebiasaan saya kalau di IT ya. Kalau yang di IT full ya, sistem informasi full, maka akan ada banyak sekali istilah asing yang kalau diterjemahkan sangat tidak nyaman didengar karena tidak terbiasa. Misalnya error margin gitu ya, batas galat gitu, atau tingkat galat. Yang orang nggak tahu galat itu apa begitu, error gitu, tetikus misalnya begitu. Akhirnya begitu membuat presentasi ya dengan bahasa Indonesia, orang malah bingung. Ini maksudnya apa begitu. Mending pakai bahasa Inggris tapi saya terjemahkan sehingga istilah-istilah asing tadi blended. Itu kalau menurut saya, sehingga lebih clear begitu. Accomplishing that goal is difficult because, as you know, individual experiences are never identical and would have different meaning to different person. Ya, seringkali memang ada satu kata yang pengertiannya berbeda. Kenapa ya? Individual experiences. Kita ngomong di mana? Kita ada di daerah mana? Kita ada di ruang lingkup apa? Kalau saya ngomong di depan guru-guru tadi, ya saya lihat dulu ini guru apa. Kalau guru fisika, guru kimia, begitu misalnya, saya masih bisa menggunakan beberapa istilah sains dan teknologi yang saya yakin mereka masih paham. Jadi kalau seperti guru BK tadi, karena mereka latar belakangnya ilmu sosial ya, psikologi, beda. Saya ngomong pernah di seminar yang audiensnya adalah guru-guru PAUD, beda lagi ngomongnya.
Sewaktu saya ngomong e-learning di depan mereka, ya saya tidak bisa menyamakan bahwa e-learning yang saya sampaikan itu sama antara anak-anak PAUD dengan mahasiswa perguruan tinggi, lain. Nah begitu. Jadi mencapai tujuan itu memang sulit. Nah seringkali kita juga lupa kita ada di depan siapa begitu. Nah itu kenapa clarity ini menjadi sesuatu yang menurut saya cukup sulit untuk dicapai ya. Accomplishing that goal is difficult. Ya. Kenapa ya? Karena tiap orang punya interpretasi yang berbeda-beda. Tetapi tetap harus dicoba. Itu untuk sementara di bagian ini. Kita masih ada di bab mengenai 7C in Communication. Masih di dalam mata kuliah online atau materi komunikasi bisnis. Semoga bermanfaat. Tetap sehat, tetap semangat. Terima kasih.